Sering juga nggak belanja pakai Shopee? Halo, selamat siang. Sama aja. Admin The Kris. Tapi nggak ada ngalah lagi ibu. kali ini. Kalau kita biasanya belanja yang kita butuh aja ya Pak. Kita pengen, kita butuh aja. Kalau ibu-ibu nggak butuh, nggak pengen aja. Keranjangnya penuh. Coba diperiksa nih, ayo siapa yang berani nunjukin keranjangnya Shopee? Dinas Koperasi di UMKM Kabupaten Pati dengan Bank jarang nih. Mandiri. Nggak mungkin kayaknya. Biasanya ada 99 Kita menampilkan barang apa dari Shopee. keranjang. Jadi penjualan lewat Nunggu Shopee. tanggal-tanggal kembar yang promonya besar sehingga bisa lebih murah ya cengatnya. Ya itulah makanya program ini kami buat untuk bisa membuat konsumen jadi loyal dan jadi tempat kita. Nah, harapannya Bapak Ibu nanti ikut kelarisan di sana. Terus Shopee punya berbagai fitur sosial, ya, ada Shopee Feed, Shopee Live, Shopee Chat, ada sekarang juga yang baru Shopee Video. Nah itu banyak sekali fitur yang ada di aplikasi Shopee. Nah, menarik di sini akan cerita soal ekspor. Jadi produk Bapak Ibu yang nantinya Bapak Ibu pasarkan lewat aplikasi Shopee sangat mungkin untuk bisa dijual secara ekspor. Bapak Ibu bisa jualan ekspor bukan angan-angan lagi. Bapak Ibu bisa langsung rasakan lewat penggunaan aplikasi Shopee. Seperti apa nih program ekspor Shopee? Ekspor Shopee ini sudah kami mulai sejak tahun 2019. Saat itu peluncurannya kita membuka pasar ke Malaysia dan Singapura, kita mengekspor 5.000 produk. Nah, seiring berjalan waktu, ternyata program ini cukup sukses, berjalan dengan baik dan antusiasme luar biasa. Oleh karena sekarang kita buka pasar yang lebih luas, bisa lakukan ekspor ke Thailand, Malaysia, Singapura, Vietnam, Filipina, dan bahkan Brazil. Bapak Ibu bisa mengenalkan produk yang Bapak Ibu miliki ke negara-negara tujuan ekspor Shopee di sini. Sudah dibuka pasar. Jadi ekspor jangan dibayangin terus harus wah ribet nih, wah dokumennya akan banyak nih kayaknya segala macam. Nah kita coba ya. Apa sebenarnya manfaat program ekspor yang kami harapkan? Nah, kami ingin membantu UMKM lebih bisa memasarkan produk dengan jangkauan yang internasional. Jadi produknya tidak hanya berputar di satu kota, tidak hanya di satu negara, tapi bisa ke lintas negara. Kami ingin mencoba memfasilitasi UMKM kita supaya bisa mengirimkan barangnya, mengenalkan barangnya, supaya barangnya juga bisa dikonsumsi ke masyarakat internasional. Nah selanjutnya ini juga yang kami harapkan dapat membantu peningkatan transaksi pada usaha Bapak Ibu. Karena makin banyak calon pembelinya, otomatis makin besar kemungkinan untuk pendapatan yang lebih. Keuntungan layanan program ekspor Shopee adalah Shopee tidak menerapkan biaya tambahan untuk mengikuti program ini. Jadi program ini gratis. Bapak Ibu yang mau melakukan ekspor lewat Shopee gratis. Shopee juga akan memberikan banyak kemudahan. Di antaranya nantinya Shopee akan membuat duplikat toko Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu nanti memiliki toko di dalam negeri, kemudian kami membuat duplikatnya untuk negara-negara tujuan. Karena Shopee beroperasi di masing-masing negara sendiri-sendiri. Jadi kami akan membuat duplikat tokonya Bapak Ibu di negara tujuan. Kemudian nanti masalah pendaftaran toko dan produknya akan kami bantu. Kemudian mengenai penerjemahan bahasa, pengelolaan, pengiriman, dan logistik akan kami permudah juga. Nah, secara rinci, sebelum sana saya cerita sedikit. Ada testimoni dari salah satu penjual yang sudah mengikuti program ekspor Shopee. Di sini ada KPK namanya, jualan hijab kebetulan, produknya Fashion Muslim. Beliau ini join Shopee dari tahun 2018 sudah jualan di Shopee. 2018 sudah jualan di Shopee, terus dibuka nih kesempatan ekspor. Beliau ikut tahun 2020. Ternyata dalam 6 bulan terakhir pantauan kami, transaksinya meningkat 274%. Hampir 3 kali lipat dari sebelumnya dia berjualan dalam negeri saja. Lumayan ya, hampir 3 kali lipat. Nah, yang lebih luar biasa ini, Bunda Irma. Bunda Irma dengan produk Al-Saki, sandal sepatu wanita. Beliau join Shopee, jualan di Shopee 2020. Tapi beliau sangat ulet, cepat banget menyesuaikan diri, kemudian mengikuti program-program yang ada di kami. 2020 pula
beliau ikut ekspor Shopee. Setelah terbuka pasar ekspornya, kenaikan transaksinya dalam 6 bulan terakhir sebesar hampir 1.600%. Kenaikan hampir 16 kali lipat dari sebelumnya. Pengen nggak usahanya Bapak Ibu seperti ini? Kalau pengennya pelan, berarti ya nanti diamininya pelan aja. Pengen nggak Bapak Ibu seperti ini? Amin. Ya. Jadi kami melalui program-program yang kami selenggarakan dan juga bekerjasama dengan Mandi di sini adalah tujuannya untuk mengangkat atau ingin mendorong Bapak agar lebih sukses lagi. Dan harapan kami semoga Bapak Ibu tidak hanya lihat jadi angan-angan saja, tapi ikut merasakan seperti apa yang sudah dirasakan beliau-beliau lebih dulu sukses sebelumnya dari Bapak Ibu saat ini, dan semoga Bapak Ibu juga ikut merasakan seperti ini nantinya, bahkan lebih gitu ya. Nah, untuk membantu Bapak Ibu menuju ke sana, karena memang tidak ada jalan yang instan ya Bapak Ibu, pasti berproses. Oleh karenanya kami akan kenalkan Bapak Ibu. Nah, kalau jualan ekspor itu bayangan di UMKM yang pertama, ya Mas, kalau harus mainnya ekspor, berarti kan cuma luar negeri. Ngomongnya pakai bahasa apa Mas? Bahasa Inggris ya, ini Pak. Ada yang lancar bahasa Inggris? Google Translate, salah satu solusinya ya, Google Translate, boleh. Tapi secara langsung, secara umum, kadang-kadang masalah bahasa ini cukup menghambat dan sudah jadi momok jadi kita ya. Tuh nanti gimana dong? Bahasa Inggris. Kalau pembelinya dari Thailand, gimana jawabnya? Bahasa tubuh. Mirip-mirip aksara Jawa itu ya, bahasa Thailand. Nah, sebentar, nanti dulu ya. Itu menjadi kadang-kadang jadi hambatan. Pertama masalah bahasa. Yang kedua masalah pengiriman. Proses pengiriman ke luar negeri tidak semudah kayak kita pakai JNE, JNP dikirim antar kota ya. Nah, tidak banyak dari kita juga cukup paham proses pengiriman ke luar negeri seperti apa. Pakai jasa kirim apa. Kemudian masalah yang ketiga adalah masalah pembayaran. Karena rupiah hanya bisa beroperasi di Indonesia, kebanyakan transaksi hanya bisa dilakukan di Indonesia menggunakan rupiah. Di negara lain menggunakan mata uang lain. Penyesuaian harganya gimana? Saya pasang di sini harga 100.000, di luar saya jual berapa? Belum biaya operasionalnya, nanti perhitungannya gimana? Nah, ini menjadi tantangan sendiri untuk Bapak Ibu untuk mulai ke pasar ekspor. Nah, untuk memudahkan Bapak Ibu, kami menerapkan sistem yang lebih mudah. Ini yang pertama, masalah bahasa. Masalah bahasa, kami akan membuat duplikat toko Bapak Ibu dari toko yang dimiliki dalam negeri dengan bahasa Indonesia. Akan kami buatkan duplikatnya dalam bahasa Inggris. Jadi nanti tokonya di luar negeri sudah kami translate, kami ubah bahasanya menjadi bahasa Inggris. Lalu masalah chatnya, karena ada potensi percakapan antara penjual dan pembeli. Untuk pengelolaan chat juga akan dibantu jawab oleh Shopee Team. Jadi Bapak Ibu tidak meladeni chat secara langsung ke konsumennya, atau Google Translate Pak. Dari Shopee sudah diatur. Ya. Jadi akan kita bantu untuk masalah pengelolaan bahasa. Yang selanjutnya masalah harga. Kami juga akan sesuaikan dengan berdasar konversi mata uang dan potensi-potensi biaya yang muncul. Jadi nanti dari harga Bapak Ibu yang dijual di sini, kami akan bantu kalkulasi untuk di negara tujuan nanti dijual berapa. Dan nantinya Bapak Ibu akan menerima uang hasil jualannya tetap dalam bentuk rupiah. Sudah langsung dalam bentuk rupiah. Jadi langsung mudah untuk ditarik ke rekening Bapak Ibu. Dan mengenai jasa pengirimannya, Bapak Ibu tidak perlu memikirkan bagaimana cara ngirim produk ke luar negeri, karena pengiriman Bapak Ibu cukup ke gudang Shopee di Jakarta. Nanti selanjutnya Shopee yang akan meneruskan pengirimannya untuk ke luar negeri. Nah, jadi Bapak Ibu hanya kirim ke gudang Shopee Jakarta menggunakan jasa kirim yang sudah familiar dengan Bapak Ibu. Bisa menggunakan Shopee Express, JNT, Cepat, JNE, dan lain sebagainya. Terus lantas gimana Mas? Masalah pembayarannya. Itu
Untuk teman-teman yang sudah jualan mungkin tahu ya, pencairan uang itu hanya bisa dilakukan ketika barang sudah diterima oleh pembeli, lalu uangnya cair. Nah kalau ekspor berarti lama dong ya, kirimnya kan bisa berhari-hari tuh kalau ekspor, bisa 10, 12 hari, mungkin juga 2 minggu, berarti uangnya nggak cair-cair. Nah oleh sebab itu akan kita buat sistem yang lebih mudah, yaitu dengan ketika barang sudah diterima di gudang Shopee, maka uang hasil penjualan sudah kita bisa berikan ke penjual. Jadi cuma cukup sampai ke gudang Shopee, uang sudah bisa kita cairkan, tidak menunggu barang yang diterima oleh konsumen. Jadi lebih cepat perputaran uang di tempat Bapak Ibu. Nah, kira-kira Bapak Ibu tertarik nggak untuk belajar lebih banyak, memaksimalkan usahanya lewat Shopee? Tertarik ya? Nah, untuk program ekspor Shopee ini sebenarnya juga kami tidak menyerahkan syarat-syarat yang rumit. Seperti misalnya Bapak Ibu, syarat utama untuk bisa ekspor Shopee pertama sudah punya toko dengan minimal 1 produk aktif dan stok minimal 2 produk. Gampang ya? Nah, tapi secara idealnya kalau saran kami dalam sebuah toko upayakan bisa memiliki 5-10 macam produk. Ya, kenapa seperti itu? Kita balik posisinya. Seandainya Bapak sebagai konsumen melihat sebuah toko di Shopee, produknya cuma 1 macam aja, tertarik nggak untuk beli? Yakin nggak sama toko tersebut? Nggak yakin. Makanya saran saya, buatlah setidaknya memiliki 5 macam produk. Apakah harus produk sendiri? Tidak. Bapak Ibu di sini ada beberapa macam produk. Boleh nggak kalau misalkan disaling jualkan? Boleh? Ya. Bapak Ibu bisa nanti saling berkomunikasi. Pak, produknya menarik, boleh saya bantu jualkan biar toko saya lebih berwarna. Ya. Jadi untuk produk setidaknya minimal 1 dengan stok 2. Kemudian yang menjadi perhatian lagi, toko sudah punya umur atau usia toko setidaknya minimal 3 bulan. Wah, kalau hari ini baru mulai berarti 3 bulan lagi Mas. Justru nggak masalah. 3 bulan ke depan Bapak Ibu ada kesempatan untuk memperbaiki tokonya, menyiapkan tokonya secara sebaik-baiknya. Ketika ekspor, tokonya sudah siap. Ya, jadi setidaknya ada waktu yang diberikan Bapak Ibu itu sebelum ekspor. Lalu disarankan toko nanti yang mengikuti program ekspor telah terjadi transaksi minimal 3 kali dalam 30 hari terakhir. Ya, karena ya sebelum kita layani masyarakat internasional, ya kita layani dulu lah masyarakat dalam negeri dulu. Dan Bapak Ibu dalam menggunakan operasional aplikasi Shopee juga sudah familiar dulu, terbiasa dulu. Makanya kami mencatatkan minimal 3 kali penjualan dalam 30 hari terakhir. Kalau yang lain-lain sepertinya tidak perlu saya bahas karena sebenarnya tidak syarat yang rumit, seperti misalkan menghindari pelanggaran, kemudian mengaktifkan jasa kirim yang tersedia dan tidak sedang berstatus ribu. Ya, artinya sebenarnya tidak ada syarat yang rumit untuk mengikuti ekspor Shopee nantinya. Selain itu, Bapak Ibu akan mendapatkan pendampingan tidak hanya masalah ekspor ya. Kita bicara mungkin yang lebih luas. Jadi bagaimana Bapak Ibu bisa lancar menggunakan aplikasi Shopee untuk jualan. Apalagi kami juga sangat mendukung Bapak Ibu bisa ekspor lewat kampus UMKM Shopee. Kampus UMKM Shopee ini adalah perwujudan cinta Shopee ke UMKM. Jadi kami membuat bangunan yang mana ini bisa diakses oleh UMKM secara gratis. Apa aja isi di dalamnya? Yang mungkin bisa saya sebutkan saat ini kampus UMKM Shopee sudah ada di 7 titik kota yang sudah tersebar di Jawa, Sumatera dan juga di Kalimantan. Yang paling dekat area daerah sini Semarang. Ya, paling dekat di Semarang, tempat saya. Ya. Nah, kalau di Semarang sendiri ini lokasinya di UMKM Center Jateng di daerah Serondol Banyumanik. Ya, kalau Bapak Ibu lagi sempat untuk mampir, kami persilahkan ke tempat kami. Karena di sana sebenarnya ada banyak sekali fasilitas yang membantu UMKM, diantaranya pendampingan bisnis, kemudian fasilitas-fasilitas pendukung seperti foto studio dan lain sebagainya. Kemudian juga kami akan membuat Bapak Ibu bisa terkoneksi dengan banyak UMKM lainnya sehingga lebih banyak koneksi untuk jejaring Bapak Ibu. Dan ada edukasi untuk UMKM.
ada pendampingan bisnis dan pelatihan, foto studio, live streaming studio, dan ini bisa Bapak Ibu manfaatkan secara gratis, tidak ada pungutan biaya. Ya, jadi mau pakai, Mas mau foto produk, bisa sekali di tempat kami bisa, ada fasilitasnya. Gitu. Yang sama halnya yang dimiliki oleh BUMN, yang dimiliki oleh Mandiri, ada rumah BUMN. Salah satunya juga hal yang mirip dengan apa yang kami punya. Ada pelatihan, ada fasilitas pendukung yang harapannya untuk Bapak Ibu bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya. Karena kapan lagi ada hal yang bisa Bapak Ibu pelajari, dapatkan manfaatnya, tapi secara gratis. Ya. Nah, karena sebutannya kampus UMKM, maka ya ibaratnya kampus ya ada sekolahnya gitu ya, ada pembelajarannya, ada kurikulumnya. Kami punya pembelajaran tentang berjualan online di Shopee ini mulai dari yang nggak kenal, yang belum tahu, yang belum punya, untuk bisa memiliki toko. Bagaimana cara membuka toko, bagaimana mengupload produk, bagaimana membuat foto produk yang menarik, menulis deskripsi toko, lalu bikin promosi, memproses pesanan seperti apa dan lain-lain. Jadi ada total 9 modul yang mana ini akan kami rangkum dalam 5 kali kelas pertemuan. Wah, jadi kalau saya bilang cukup singkat. Karena apa? Belajar Shopee memang nggak bisa instan. Kalau kita belajar sekali capek, nggak bisa semuanya. Jadi harus bertahap. Maka pelatihan ini 9 modul ini bisa Bapak Ibu ikuti sebanyak 5 kali dengan durasi masing-masing minimal 2 jam. Dan kami memberikan alternatif karena lokasi di sini mungkin cukup PR ya, kalau harusnya Semarang terus. Kalau Bapak Ibu berkenan ke Semarang boleh, atau kami akan berikan alternatif yaitu bisa diikuti secara online. Ya, lewat Zoom meeting nanti. Pembahasan ini semuanya jangan dibayangin karena sekolah jangkanya berarti lama banget ya Mas. Enggak, ini hanya butuh 5 kali pertemuan aja. Yang mungkin ya Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat sudah selesai untuk pelatihannya. Jadi masih ada nanti kelas pendampingan seperti itu. Kalau saya tawar ini Bapak Ibu minat nggak buat ikut? Minat? Semangat untuk ikut? Nah, karena bagi Bapak Ibu yang nantinya mengikuti program-program yang diselenggarakan Shopee, Bapak Ibu juga akan berhak untuk kanal promosi yang ada di Shopee. Jadi ada bagian-bagian khusus UMKM yang sudah kita siapkan untuk produk-produk UMKM supaya mendapatkan sorotan lebih banyak. Ada Kreasi Nusantara, Bangga Indonesia, bagian khusus UMKM seperti Shopee Pilih Lokal yang menempatkan produk-produk UMKM di lokasi yang strategis di aplikasi kami untuk produk-produk yang lolos kurasi. Nah, untuk lolos kurasi harus belajar dulu. Jangan bayangin ini ada uang gedungnya ya, nggak ada ya Pak Bu ya, nggak ada SPP-nya, ya. Jadi nggak usah dipikir masa biaya ya, karena semuanya gratis di sini. Gitu. Nah, untuk bergabung, Bapak Ibu hanya disyaratkan yang pertama ada minat dan niat, ya, mau dulu. Ini nggak maksa nih, tapi saya berharap pertama mau dulu. Yang kedua punya usaha. Produknya tidak harus produk sendiri, produk apapun boleh. Yang ketiga punya akun Shopee. Nah kalau belum punya, ayo kita buat bersama-sama. Siapa yang belum punya akun Shopee? 1, 2, 3. Nah silakan simak langkah yang akan saya berikan. Habis itu Bapak Ibu bisa ikuti. Yang pertama, buka aplikasi Shopee, kemudian nanti tekan menu saya di kanan bawah. Lalu Bapak Ibu bisa klik menu daftar. Ya, selanjutnya Bapak Ibu bisa memasukkan nomor telepon. Ya, memang bisa mendaftar dari Google Account, tapi akan lebih kami yang sangat sarankan itu mendaftar pakai nomor telepon. Nomor telepon dimasukkan, lalu klik lanjut, dan selanjutnya nanti ada potongan puzzle yang gambarnya harus disesuaikan potongannya. Setelah sesuai, nanti Bapak Ibu akan mendapatkan kode OTP atau kode verifikasi yang dikirim ke nomor yang tadi. Nomornya bisa dikirim WA ataupun SMS. Setelah dapat kode OTP-nya, masukkan di sana.
Lalu Bapak Ibu diminta membuat password dari akunnya Bapak Ibu dengan ketentuannya adalah 8 hingga 16 karakter dengan kombinasi huruf kapital, huruf kecil, dan angka. Huruf kapital, huruf kecil, dan angka tanpa spasi, 8 hingga 16 karakter. Jika sudah, Bapak Ibu bisa klik daftar dan akun Shopee-nya sudah jadi. Silahkan dicoba bagi yang belum punya akun. Sudah. Kalau yang buka aplikasi Shopee, klik menu saya, kemudian sudah ada namanya, berarti sudah punya akun Shopee, nggak perlu buat baru lagi. Bapak Ibu jangan diam ya, kalau misalkan seandainya ada yang belum paham, angkat tangan aja, saya bisa hampiri Bapak Ibu ya. Ya, sementara sampai sini dulu, punya akun dulu. Ya. Jadi silahkan buat akunnya terlebih dahulu. Oke, saya lihat kebetulan ada yang bawa laptop dan lihat aplikasi Shopee, lihat webnya Shopee. Mungkin buat Bapak Ibu, kalau ada pertanyaan sebenarnya, Shopee itu pakainya aplikasi atau pakai laptop? Ya. Nah, kalau untuk Bapak Ibu, saran saya untuk proses awal yang lebih memudahkan, enak lewat aplikasi. Dari handphone lebih praktis, menunya lebih mudah dipahami. Kita cerita kali ini ya. Itu lebih mudah dari aplikasi. Ya. Tapi ke depan jangka panjang, jika Bapak Ibu pengen pengelolaan tokonya lebih baik, ada versi webnya yang bisa diakses lewat laptop. Ya, nanti ada yang namanya seller center. Nanti Bapak Ibu bisa lihat data secara spesifik, pengaturan iklan dan sebagainya akan lebih lengkap. Tapi untuk mempermudah, untuk awalan pakai HP dulu aja. Ya, akun Shopee-nya udah jadi semua ya. Benar ya? Oke, karena nanti kalau itu tidak step by step, nanti akan menghambat di proses selanjutnya. Seandainya Bapak Ibu kok daftar nomor nggak bisa, atau mungkin merasa punya akun kok lupa passwordnya, nanti klik aja login, kemudian klik lupa password, nanti akan dicoba diarahkan untuk mereset password. Ingat ya, passwordnya 8 hingga 16 karakter, ada huruf besar, kecil, dan angka. Gitu. Nah, selanjutnya, setelah memiliki akun Shopee, karena tadi untuk mengikuti kelas pelatihan ini disyaratkan punya akun Shopee, kemudian mendaftarnya dari link yang saya tampilkan di depan. Jadi menggunakan formulir ini untuk mengikutinya. Silakan Bapak Ibu bisa scan, ini sebagai bentuk absensi juga pada Bapak Ibu. Scan barcode yang ada di depan, QR code yang ada di depan. Kemudian nanti akan mengarah ke browser lewat Google Form. Atau Bapak Ibu juga bisa ketik manual menggunakan browser atau Google Chrome pencarian bit.ly absen Shopee SNG. Nah, setelah itu nantinya Bapak Ibu akan perlu mengisi beberapa kolom, nama, nomor telepon, email, usahanya apa, akun Shopee-nya apa namanya, username Shopee-nya apa. Nah, kemudian untuk apa ini? Syarat nanti mengikuti pelatihan dan follow up dari tim Shopee. Ya. Bukan pakai Shopee ya, pakai kamera scan barcode. Kalau enggak, ketik manual aja di Google Chrome. Bisa. Nah, kalau untuk yang proses ini tidak menunggu aplikasi, ngisi dulu bisa pakai Google Chrome. Nanti kalau username-nya agak lupa, di skip dulu nggak apa-apa. Akun Shopee-nya misalnya belum siap, di tanda strike dulu aja. Tidak pakai aplikasi Shopee ya, tidak pakai aplikasi WA juga. Kadang-kadang di scan pakai WA, bisa ini. Ya, pakai Google Chrome aja. Betul, formulanya itu tinggal diisi. Itu betul. Untuk absensi itu pakainya Google Chrome, Pak. Oh, bisa nanti. Itu nanti aja. Ya. Sorry, ini ada
gangguan, jadi tampaknya teman-teman nggak bisa nyimak. Itu nggak perlu login ya, itu hanya ngisi formulir Google aja. Kalau nggak yang sebelah kanan tapi belum nampak ya, nggak mau kamera. Yang udah nanti nggak terhambat ya sama itu. Gimana formnya sudah bisa? bit.ly garis miring absen 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 Shopee SHOPEE SMG. Tuh udah tampil lagi ya. Shopee SMG. Bisa ya. Username-nya apa mas? Tadi ditengok di aplikasi Shopee-nya, di bagian saya ada namanya kok Bapak Ibu. Pakai itu. Kalau akun Shopee-nya belum siap atau lupa, misalkan bingung ya sebelah mana, pastikan nomor teleponnya benar. Nanti bagian username di strip aja Pak. Oh, oke. Saya melakukan kesalahan bahwa di form belum ada nama acaranya ya. Baik. Sudah ada yang berhasil submit? Belum kan ya? Udah ada? Apa dipindah ya silang ini? Tunggu sebentar ya Bu, untuk eventnya akan coba saya perbarui. Mohon ditunggu. Nah, untuk acaranya saya coba ganti dulu. Bentar Bu. Ya, mohon maaf Ibu Bapak harus diulang atau di refresh. Sekarang sudah benar harusnya. Ada pilihan acara yaitu Bank Mandiri Pati 29 Maret. Ya, harus di refresh. Di refresh lagi, diulang lagi. Balik lagi jadi kayak ini balik lagi. Balik lagi. Balik lagi. Dia sama orang. Cuma nunggu. Entar dulu kan gimana maksudnya? Ini kan tadi tak mau begini. Di refresh dulu. Ya. Ya, tinggal Sudah. Tadi kan belum ada apa namanya? Di refresh lagi. Kamu ikut Mas? Buka situsnya? Iya, buka situs kita di mana Mas? Enggak, ini udah itu nggak usah, ini masih sama. Iya, ini kan otomatis di press gitu. Gimana Pak?
refresh dulu, nggak akan ngisi ulang sih seharusnya. Di situ nanti tinggal pilih nama acaranya dan klik next. Itu sudah semuanya, masih mengisi ya? Jadi itu nantinya dari formulir tersebut, tim Shopee nantinya akan menghubungi Bapak Ibu untuk memberikan pelatihan, ya, untuk memberikan info-info terupdate lainnya nanti dari tim Shopee. Itu nggih. Nah, saya akan mulai lanjutkan lagi presentasi berikutnya. Tim minta tolong, sepertinya layar mati juga. Layarnya mati dan warnanya agak berubah. Ya, sebalik Bapak Ibu maksimalkan kondisi dulu ya. Ya, ada pembenaran ini. Nah, nanti namanya gimana? Nanti aja itu bisa diatur ya, untuk namanya. Ya. Mas? Nomor aja bisa dihubungi. Nomor di situ, nomor WA kalau bisa yang satu yang aktif di Shopee. Kemudian kalau memang ternyata punya dua nomor, yang satu aktif untuk komunikasi chat WA dan yang satu lain juga. Jadi selain aktif di Shopee, yang aktif juga di WA. Oke, untuk formulir sudah semua ya. Terima kasih. Kita masuk ke slide berikutnya. Nah, kita akan membahas tentang mulai spesifik tentang produk ataupun teknis-teknis berjualan di Shopee. Ya, HP-nya boleh diletakkan dulu lagi, ya, karena habis ini materi dulu nih. Jual tepat sasaran itu seperti apa? Ya, Bapak Ibu. Bapak Ibu siap lanjut lagi? Oke, nah itu boleh diletakkan untuk lihat ke depan. Apa saja yang harus ditawarkan untuk sebuah produk untuk penjualan online? Ya, Bapak Ibu perlu pemahaman bahwa produk yang Bapak Ibu pasarkan ini harus bisa menjadi sebuah solusi bagi para konsumennya. Maksudnya gimana? Ya, contoh orang-orang yang butuh makan, membutuhkan orang yang jual beras. Berarti produk Bapak Ibu adalah solusi bagi mereka yang butuh makan. Kemudian makanan atau kopi yang lainnya, tentunya juga hal yang sama. Hal-hal yang memang orang butuhkan. Kemudian kita kasih solusi. Pak, kamu kan pengen cemilan. Pak, kamu kan pengen kopi, saya jualan. Saya punya solusi untuk Bapak. Nah, untuk memberikan solusi ke pembelinya, Bapak itu harus cerita. Dan terus maksudnya kopinya seperti apa? Ceritain dong, yang enak, ya. Oh, kopi saya ini Pak dari bibitnya pilihan Pak, tanamnya di tempat yang tanahnya sesuai. Kemudian pengolahannya bagus. Itu kalau misalkan kopi. Kan baju, oh ibu saya punya kualitas kain yang adem loh, jahitannya bagus. Pasti kita pengen mempromosikan produk dengan cara seperti itu ya. Kita bercerita kepada konsumen bagaimana kondisi barang yang kita jual, kan? Manfaat dan keunggulannya apa. Kemudian kita tawarkan juga, kalau ibu beli sekarang nih, saya kasih harga diskon deh, harga murah, ya, sehingga harga yang Bapak Ibu tawarkan tetap kompetitif, ya, tetap bersaing. Jadi yang perlu diperhatikan yang ditawarkan untuk sebuah produk, Bapak Ibu harus perhatikan hal tersebut.
Nah, karena ada 7 tahapan yang akan dilalui oleh pembeli, oleh karenanya penjual harus pahami terlebih dahulu. Yang pertama adalah masalah exposure. Ya. Nah, untuk teori dan materi ini mungkin nantinya kita mungkin tidak bagikan secara utuh, sehingga kalau Bapak Ibu merasa penting silahkan dicatat atau difoto. Ya, itu aja. Karena kalau dibagikan tidak boleh oleh tim Shopee, maka silahkan kalau didokumentasikan boleh, asal tidak dipublikasikan. Kalau Bapak Ibu merasa ini perlu, gitu ya, nanti ketika perlu silahkan foto aja. Oke, nah. Apa saja yang perlu diperhatikan? Yang pertama masalah exposure. Maksudnya dari exposure itu apa? Bapak Ibu punya produk yang menarik, yang unggulan. Kalau cuma didiemin di rumah, siapa orang mau beli? Bapak Ibu harus kenalkan produk kita ke orang lain. Proses ini yang dinamakan exposure. Mengenalkan produk atau usaha yang kita punya ke konsumen, ke orang lain, ke orang-orang yang berpotensi minat sama produk kita. Caranya gimana? Sekarang enak. Bagi informasi itu sekarang gampang. Pakai sosmed aja bisa ya, paling gratis. Pakai sosmed, pasang status WA, pakai Instagram, pakai Facebook. Sekarang semuanya gampang, gitu ya. Nah, semakin Bapak Ibu serius, semakin Bapak Ibu rutin untuk memasarkan produk yang Bapak Ibu miliki, exposure yang Bapak Ibu miliki juga makin besar. Sorotan kepada produk Bapak Ibu makin besar. Cara lain gimana, Mas? Tadi kita sudah cerita bahwa Shopee sekarang kunjungannya sudah puluhan juta setiap harinya. Dengan Bapak Ibu mau menempatkan produknya di aplikasi Shopee, maka ini Bapak Ibu berkesempatan untuk dapat exposure yang sangat besar. Jadi memasarkan produk agar exposure-nya besar, salah satunya dengan menggunakan e-commerce. Itu salah satunya, ya. Kemudian bangun ketertarikan pembeli. Kita nggak bisa pasar produk asal-asalan. Pembeli juga tahu pun nggak akan tertarik. Maka Bapak Ibu harus menghadirkan tampilan produk yang semenarik mungkin, biar orang penasaran, biar orang pengen kenal sama produk kita lebih jauh lagi. Nggak cuma lihat apa nih nggak bagus, jangan sampai seperti itu. Jadi bangun ketertarikan dengan berbagai cara. Kasih nama produk yang unik, kasih penampilan produk yang menarik, yang gambar yang bagus, ya, dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga adalah imajinasi. Karena konsep jualan online itu kan nggak bisa dipegang langsung ya. Beda cerita sama kita lagi jalan ke bazar, tahu langsung barangnya seperti apa. Tapi kalau jualan online, pembeli bahkan tidak tahu kalau penjual tidak ngasih foto. Makanya Bapak Ibu harus bisa membantu pemahaman si pembelinya dengan imajinasi atau keterangan produk yang sesuai dengan kondisinya. Satu, dari segi fotonya. Dua, dari keterangan produknya, deskripsi, spesifikasi produk. Dari situ. Setelah itu, tahapan yang keempat adalah konsumen secara sadar atau tak sadar dan secara wajar mereka akan membandingkan satu produk dengan yang lain. Produk yang Bapak Ibu punya di pasaran akan dibandingkan, disandingkan sama produk lain. Tentu saja di sini Bapak Ibu harus menjadi yang paling unggul kan. Oleh karenanya ceritakan hal-hal baik yang Bapak Ibu punya dari produk Bapak Ibu. Tunjukkan keunggulan yang Bapak Ibu miliki. Apa alasan konsumen harus beli produk Bapak Ibu dibanding produk yang lain? Nah, disinilah Bapak Ibu harus bisa meyakinkan si pembeli. Ya, masuk ke tahap yang kelima nih. Bapak Ibu harus bisa meyakinkan pembeli dengan keterangan yang lengkap dan jelas supaya pembelinya, oh iya, ini memang barang yang saya cari. Nah, yang keenam, masuklah. Kemudian konsumen mulai suka sama produk kita. Dan mereka tinggal memikirkan, saya jadi beli atau enggak ya? Atau hanya masukkan keranjang dulu lah, nanti nunggu promosi dulu. Konsumen akan mempertimbangkan hal tersebut. Salah satu pertimbangan yang akan mereka pertimbangkan yaitu adalah masalah diskon. Wah, nunggu besok nih, ini bulan 3, nunggu besok nih tanggal 4 bulan 4
gratis ongkirnya atau diskonnya lebih banyak. Nah, sedikit banyak orang akan terpengaruh tersebut. Dan mereka mungkin nggak akan langsung beli sekarang, mungkin belinya besok-besok karena nunggu diskon. Atau pada saat ini Bapak Ibu bisa buat diskonnya ke toko Bapak Ibu sehingga pembelinya langsung, oh ini mumpung diskon nih. Biasanya jarang toko ini bikin diskon. Nah, diskon salah satu trigger atau yang membuat orang memutuskan jadi beli atau enggak. Ya. Nah, yang ketujuh, tahapan penutupnya adalah kepuasan pembeli. Yang sering belanja pasti tahu ya, kalau belanja di Shopee ini di akhirnya ditutup dengan rating dan penilaian. Habis belanja, gimana pendapatnya sama produk dan toko ini? Pembeli harus ngasih rating bintang, kasih penilaian, komentar. Nah, bagi Bapak Ibu yang nanti memiliki toko, ini wajiblah untuk dipertahankan atau ditingkatkan sebaik mungkin. Karena bagi orang-orang yang belum pernah kenal sama toko kita, mereka menilai toko kita baik atau tidak berdasarkan rating, pengalaman pembeli-pembeli sebelum-sebelumnya. Jadi pertahankan sebaik mungkin penilaian yang ada di toko Bapak Ibu. Nah, kami kan baru mulai, Mas. Ngawalinya gimana? Tentu saja bisnis yang Bapak Ibu lakukan ini bukan bisnis baru ya. Bapak Ibu sudah punya konsumen loyal sebelumnya. Kedepannya, ketika Bapak Ibu sudah membuka toko di Shopee, arahkan pembeli-pembelinya yang sudah ada selama ini untuk minimal coba belanja lewat Shopee ke toko Bapak Ibu yang ada di Shopee. Lalu bro, biasanya beli kopi langsung ya. Sekarang saya punya toko di Shopee, cobalah beli lewat Shopee. Gratis ongkir juga kok gitu. Apalagi Bapak Ibu menawarkan hal tambahan. Kalau kamu beli di Shopee, kasih bonus wis. Misalnya seperti itu. Akhirnya mereka mau mencoba beli pertama kali di toko Bapak Ibu. Akhirnya juga toko Bapak Ibu punya rating dan penilaian. Karena pembeli-pembeli loyal Bapak Ibu yang sebelumnya sudah kenal produknya, sudah paham kualitasnya, mereka tidak akan enggan ngasih nilai bagus. Nah, dengan nilai bagus modal itu untuk kedepannya membantu usaha Bapak Ibu bisa lebih lancar karena ada rating penilaian dari toko Bapak Ibu. Jadi langkahnya nanti akan seperti ini. Ya, cukup mudah dipahami ya. Next. Nah, ini menjadi PR kita juga, ya, PR Bapak Ibu harus bisa membuat pembeli bisa langsung jatuh hati dengan produk yang dimiliki Bapak Ibu. Caranya seperti apa? Yang pertama masalah copywriting. Copywriting itu bagaimana? Copywriting adalah praktis menulisnya. Bagaimana cara menuliskan sebuah produk dalam sebuah cerita misalnya, termasuk bagaimana penamaan produknya atau judul produk. Next ya. Nah, yang pertama yang penting ketika orang butuh suatu barang di Shopee, mereka akan mencari berdasarkan nama produknya. Kalau kita mau belanja kemeja batik, orang akan perlu mengetik di kolom pencarian apa? Kemeja batik juga kan? Orang butuh kopi robusta misalnya. Mereka akan tulis di pencarian kopi robusta juga. Apa yang mereka mau, mereka akan ketik untuk dicari di kolom pencarian. Maka penamaan produk ini penting. Pertama, untuk menampilkan produk kita bisa tampil di pencarian si pembeli. Ya. Nah, menurut kami penamaan produk itu penting, maka kami mencoba untuk memberikan saran bagaimana cara membuat nama produk. Yaitu yang pertama diawali dengan nama usaha atau merek produknya. Bisa diawali dengan merek produk. Lalu selanjutnya spasi nama produk ataupun model produk tersebut. Dan yang ketiga spasi spesifikasi produk. Kalau sulit dipahami, saya coba kasihkan contoh langsung. Misalnya di sini mereknya Monelina. Mereknya Monelina. Monelina ini sebuah celana kulot plisket wanita. Jadi saya tulis di situ jenis produknya celana plisket, kemudian celana kulot, kemudian tipe spesifikasinya plisket wanita.
Contoh yang kedua yang lebih gampang mungkin ya, diawali dari mereknya dulu, yaitu Melts. Mereknya Melts. Melts ini sebuah selai coklat, yang artinya kalau nanti ada orang mencari selai coklat, produk ini akan muncul, entah nomor berapa tapi muncul ya. Jadi Melts selai coklat low kalori, untuk spesifikasinya low kalori 300 gram. Atau begitu pun dalam perlengkapan rumah, misalnya Olympic mereknya, kemudian lemari baju 3 pintu, kemudian spasi kodenya atau nama modelnya. Nah, seandainya Bapak Ibu di sini coba Mas, produknya ini dikasih nama, kalau namanya yang benar gimana? Wassafa Grip Singkong sama ukuran Betul ya. Kalau di sini punya produknya Mas di sini mereknya Wassafa, berarti diawali Wassafa dulu, spasi keripik singkong, karena jenis produknya keripik singkong, kemudian spasi ini kemasan berapa gram, misalkan 100 gram. Contohnya seperti itu. Nah, nanti Bapak Ibu bisa terapkan dengan produknya masing-masing ya. Itu masalah judul produk. Satu, Bapak Ibu untuk menuliskan sebuah judul produk diharapkan untuk tidak menambahkan kata-kata yang tidak penting atau tidak mudah dicerna, dimengerti oleh orang. Kata-kata yang bersifat spam keyword sebaiknya dihindari ya. Seperti contoh yang kami benarkan ini, yang tipe yang sederhana seperti yang kami sudah berikan panduannya yang tadi. Kalau Bapak Ibu menambahkan kata-kata pasti, update, sebelah kikil, KYL, ini terlalu rumit, orang nggak ngerti. Dan juga ini menurut versi kami, ini termasuk spam keyword, spam kata kunci. Hal-hal semacam ini kami anggap sebuah pelanggaran dan bisa menerima poin penalti. Jadi sebaiknya tidak dilakukan. Lalu hindari komentar dan promosi yang bersifat subjektif. Ya, hindari komentar dan promosi yang bersifat subjektif. Contohnya apa? Menambahkan kata hot item, paling murah, terlaris, kemudian apa lagi? Best seller, diskon murah dan sebagainya. Tidak disarankan. Boleh nggak? Silahkan. Tapi kalau kami tidak menyarankan. Kenapa? Sebenarnya kata-kata tersebut justru akan menurunkan kualitas pencarian. Karena kalau versi kami ini tidak search engine friendly, ya, untuk di kata pencarian ini tidak bagus. Ya, itu kalau versi kami. Ya. Lalu Bapak Ibu yang berikutnya, karena kata pencarian ini sensitif, maka beda huruf ini bisa berbeda hasil pencariannya. Oleh karenanya, periksa kembali setiap pengetikan yang Bapak Ibu buat. Ngetik judul jangan sampai salah huruf, ya. Beda satu huruf bisa berbeda hasil pencariannya. Jadi sebaiknya untuk diperiksa kembali setiap kita nulis. Kemudian hindari penggunaan tanda baca ataupun angka yang memang tidak dibutuhkan. Tanda baca terutama ya, jangan menambahkan tanda baca yang tidak penting. Terus cara penulisannya, Bapak Ibu bisa buat dengan huruf kapital di setiap awal kata atau di awal kalimat saja juga tidak masalah. Kecil semua, besar semua juga boleh. Tapi kalau saran dari kami yang ideal, huruf kapital di setiap awal kata itu disarankan. Ya, ini bisa dipahami ya, judul ya. Oke, udah. Copywriting yang kedua adalah deskripsi. Seni menulis yang kedua adalah di bagian deskripsi atau keterangan produk. Untuk keterangan produk ini kan pada intinya kita bercerita produk kita dalam sebuah kalimat, dalam bentuk kalimat. Dari kalimatnya apa aja yang bisa kita tulis? Spesifikasi produk kita, kualitas produk kita, ya. Kemudian Bapak Ibu boleh menyematkan kata sapaan. Ini nggak wajib. Karena kata sapaan dia mengesankan tokonya ramah, selamat datang di toko kami, misalnya. Kemudian menceritakan secara detail seperti apa bahannya, ukurannya,
kalau ukuran itu kalau pakaian jangan berhenti di SML ya Bu, harus dikasih keterangan lebar pinggang atau apa ya, panjang lengan dan lain sebagainya, harus kasih sentimeternya, karena SML ini nggak sama kan satu merek dengan yang lain. Jadi disarankan untuk sejelas-jelasnya memberikan deskripsi produk yang lengkap. Kota pengirimannya mana, ini juga boleh cerita. Ini akan dikirim dari kota Pati ya. Cara menggunakan, cara merawat, cara penyajian ini juga boleh ditulis. Cara perawatan, perlakuan khusus seperti apa, misalnya ada yang pengrajin batik, informasi seperti jangan cuci batik pertama kali bercampur dengan pakaian lain, hindari penggunaan deterjen misalnya, seperti itu juga bisa ditulis, karena mungkin jadi konsumen kita nggak semua pintar gitu kan. Jadi silakan di sebanyak mungkin informasi tentang produknya sehingga konsumennya wah bagus nih, informasi produknya lengkap, jelas, saya paham, saya mengerti kondisi barangnya gitu, ya. Ini penting untuk meyakinkan konsumen. Kalau saya belanja di Shopee, toko yang hanya memiliki 1-2 baris kalimat, biasanya saya skip karena keterangannya nggak lengkap. Buat apa? Saya nggak yakin nih toko yang begini nih ngasih keterangan cuma 1-2 baris kalimat. Jadi saran saya selengkap-lengkapnya yang Bapak Ibu bisa menceritakan dalam sebuah produk. Yang harus dihindari, tidak boleh mencantumkan nomor telepon, nomor alamat email, alamat kota, alamat rumah, alamat toko, itu nggak boleh. Ya, jadi jangan cantumkan hal tersebut di sini. Kalau cuma sebut kotanya boleh, nggak apa-apa. Cukup jelas ya untuk deskripsi ya. Hanya cuma butuh dilatih. Nanti Bapak Ibu mungkin kalau masih belum bisa bikin oret-oretan ya. Habis ini mungkin ada sesi juga istirahat. Kalau kita nanti mau praktek, Bapak Ibu juga bisa bikin oret-oretan dulu mungkin di kertas, sehingga nanti pas praktek udah tahu harus tulis apa. Atau itu bisa bikin di aplikasi notes ya. Di handphone kan ada note nyatet-nyatet ya. Nanti tinggal copy paste aja, copy paste. Itu untuk deskripsi. Nah, yang tak kalah penting adalah tampilan dari produk kita tentu saja. Ya, tampilan dari produk kita. Nah, untuk menghasilkan gambar yang baik, ini tidak melulu harus dengan kamera profesional. Ya, ini Bapak tadi yang di depan dari dinas siapa ya? Izin dari tadi Bapak ini menggunakan sebuah handphone untuk dokumentasi acara. Artinya handphone sekarang pun sudah cukup sebenarnya untuk bisa menghasilkan sebuah kualitas gambar maupun video yang cukup mumpuni. Handphone Bapak Ibu saya rasa sudah cukup modern saat ini ya. Jadi bisa menghasilkan foto yang baik dengan foto produk dari produk Bapak Ibu sendiri. Nah, untuk foto ini menjadi penting karena akan menjadi perhatian pembeli. Pembeli kan urutannya kalau mencari sebuah barang, mereka cari di pencarian, keluar kan pilihan produk yang ada. Kira-kira mereka yang selanjutnya lakukan adalah apa? Mereka akan memilih produk dari sekian banyak produk yang umumnya diawali dengan fotonya bagus. Yang mereka pilih adalah scroll, fotonya bagus, cek dulu lah. Makanya foto jadi penting. Nah, contoh yang baik menurut Shopee, kita coba tebak-tebakan nih. Ya, ini ada sederet produk, ada 12 produk nih ya. Saya kasih nomor yang pink itu 1, sebelah kanannya itu 2 dan seterusnya sampai 12. Kita coba tebak-tebakan ya. Silahkan tebak mana foto produk yang menurut Bapak Ibu baik. Boleh lebih dari satu pilihan. Silahkan tebak dari meja ini. 2 6, dah stop dulu. Yang lain berapa pendapatnya? Sama nggak apa-apa, beda juga boleh. 8 dan 8 itu ini ya. Terus 9 ini ya, bakso aci ini ya. Kenapa? Dan apa? Oke, yang dari meja sini, yang mana Bu? 3 dan 9. Kenapa harus berakhir di 9 semua? Kalau sudah
Dari satu meja wakil di sini. Coba Mas, tebak yang mana Mas? Tiga ya. Lalu 7, ada yang mengucap 7 itu berarti ini dong ya, biru ya. Oke, ini kebetulan agak jauh ya, jadi kita mungkin agak tebak-tebakannya sulit ya, nggak apa-apa. Tapi secara kasat mata dari jauh ini sebenarnya cukup kelihatan. Oke, sebenarnya kalau menurut kami yang baik adalah yang kami beri kotak. Pilihannya ada yang benar, ada yang salah juga. Nggak apa-apa, kita diskusi di sini ya belajar ya. Kenapa kami memilih? Salah satunya ya, ada punya alasannya masing-masing ya. Dan perbandingan ini juga sudah kebayang ya, sudah tahu alasannya apa ya. Nah, mungkin kita coba sedikit ulas ya. Yang sebelah sana, karena Shopee ini sebuah e-commerce, artinya untuk memasarkan sebuah produk, sehingga yang kita utamakan adalah tampilan dari produknya itu sendiri. Di sana ini produk skincare. Kita berharapnya yang menjadi tampilan utamanya adalah produknya. Terlepas di Shopee ini bisa menambahkan foto mencapai 9 foto untuk satu macam produk. Jadi foto-foto semacam ini harapannya tidak di halaman pertama, bukan cover foto, tapi bisa di foto yang selanjutnya, kedua, ketiga, dan seterusnya. Itu silahkan ya. Jadi fokus pada produknya. Kemudian kalau kita lihat rata-rata semuanya latar belakang putih polos, bersih, tidak ada catatan apapun. Nah, yang kami harapkan seperti itu. Kalau Bapak Ibu lihat di merek-merek besar yang ada di Shopee, atau mereka yang ikut flash sale di Shopee, semua harus putih polos. Terutama yang ikut flash sale itu wajib harus putih polos. Ya, bikin foto kayak gini sulit atau mudah? Mudah Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa punya ini. Nanti saya kasih contohnya ya, sarannya ya. Kita bahas dulu di sini. Kalau yang 4 tadi yang pilih nggak nih? Nggak ada lah ya. Karet gelang. Fotonya dalam plastik resep yang aduh. Enggak ya, jangan nggak ada yang pilih, alhamdulillah. Yang kelima, kadang-kadang suka ada yang pilih nomor 5 ini. Ini secara kasat mata, kayaknya kesannya menarik ya, ada tulisan 100.000 dapat 3 baju batik, murah banget. Tapi di sini tadi kan saya penekanannya adalah kita untuk mana foto yang baik untuk ditampilkan di foto cover. Ini menurut kami tidak baik, karena tulisan yang terlalu besar menutupi area produk. Kemudian produknya dikolase atau digabungkan dengan potongan-potongan yang kecil. Terus pembelinya bingung, dan sebenarnya 100.000 itu dapat yang mana? Tahu kan dapat yang mana. Nah yang ketujuh, ini sedikit mirip juga sama yang nomor 1 sebenarnya. Alasan kami tidak memilih, pertama pemilihan backgroundnya terlalu mencolok. Boleh nggak kalau nggak putih? Boleh, tapi ini terlalu mencolok. Terus tulisan yang diberikan terlalu banyak, tulisannya terlalu ramai, terlalu banyak tulisan. Ini tidak kita saran. Untuk makanan ini, ya mohon maaf saya harus mengecewakan pilihannya karena tidak kami pilih ya. Yang makanan ini kenapa tidak? Karena ada bagian yang terpotong. Sama dengan yang nomor ini. Dan selanjutnya ini nomor 11. Ada bagian yang terpotong sehingga produknya tidak tampil secara utuh. Ya. Terus jadi sebaiknya ya jangan dipaksakan digabung-gabung gini. Kalau misalkan fotonya ini difoto secara penuh aja. Ya, jangan ada yang terpotong. Dari sini teman-teman pasti sudah bisa menyimpulkan bahwa untuk produk yang harus dipersiapkan juga, nggak boleh asal-asalan. Karena ini apalagi foto cover atau foto paling depan, itu kan yang pertama kali dilihat konsumen. Ya harus yang menarik juga tentunya ya, biar mencuri perhatian mereka. Nah, cara-caranya untuk menghasilkan foto yang bagus, kita punya beberapa tipsnya. Yang pertama, gunakan latar belakang putih ataupun polos untuk menampilkan produk, karena latar belakang putih polos ini bisa membuat produk tampil lebih wow, lebih mencolok, lebih menonjol. Ya, gunakan latar belakang putih polos. Wajib? Tidak wajib. Ya, kecuali flash sale wajib. Kemudian
untuk latar putih polos, boleh nggak mas kalau nggak polos latarnya? Misalnya di foto di belakangnya pemandangan untuk sebuah pakaian biar kelihatan bagus gitu. Sekali lagi boleh, tapi jangan di foto yang utama. Kalau bisa di foto yang kedua, ketiga dan seterusnya aja. Ya. Kemudian penempatan fotonya, rasio ukurannya ya ideal ya, jangan terlalu kecil, jangan terlalu ke sudut, jangan terlalu ke pinggir, di tengah-tengah posisinya. Kemudian tampilkan perbandingan sebuah produk dengan dari sisi penggunanya. Misalnya kalau pakaian ditunjukkan dengan model atau manekin atau patung ya. Karena kalau pakaian kalau digantung nggak kelihatan bagus ya Bu ya. Lebih bagus kalau ada modelnya. Modelnya kan nggak harus cantik juga ya Bu. Model bebas. Kalau cantik lebih bagus ya. Ya. Nah, kemudian kalau produk yang lain misalnya tas seperti ini, dan kalau dipakai ini kelihatan, oh panjang talinya sekian. Kalau dompet dipegang penggunanya, oh ukurannya sekian. Si pembeli jadi paham, oh ya begitu ukuran barangnya ya. Lalu selanjutnya, karena di Shopee ini sangat fleksibel, bisa menambahkan foto lebih dari satu, maka Bapak Ibu bisa menampilkan dari berbagai sisi dari sebuah foto, dari sisi depan, sisi samping, sisi belakang, sisi tuh, teri. Kenapa mikrofonnya masuk sini ya? Plateran. Ya, jadi untuk foto bisa diambil dari berbagai sisi. Kalau misalkan makanan, mau dari sisi mana mas makanan? Bisa dari luar kemasan, kemudian dalam kemasannya dibuka, ditunjukkan dalam sebuah cawan misalnya. Terus snack, ya taruh juga snack. Kan jualan kopi boleh nggak pakai hiasan-hiasan? Biji kopi misalnya, boleh-boleh aja. Ya, jadi kreasi. Ditampilkan dari berbagai sudut foto. Nah, apakah di Shopee itu nggak boleh dikasih tulisan mas kalau di foto? Oke, tulisan boleh, tentu saja boleh. Kami tidak melarang pembelian tulisan, hanya ya jangan banyak-banyak dan jangan besar-besar. Sedikit aja, tulisannya kecil. Ya, boleh nggak dikasih hiasan gini mas? Boleh. Misalkan ada percikan air menunjukkan jam di sini ini anti air. Boleh, ya, boleh. Yang tidak boleh adalah jika membuat tulisan yang menumpuk ke produknya, timestamp ataupun watermark yang untuk produk ini kami tidak sarankan. Sebaiknya untuk tidak menumpuk produknya. Asik. Karaoke mas. Saya tiba-tiba ada temannya, tapi bingung wujudnya yang mana yang kayak ini. Makin kenceng. Ayo ibu bapak. Ayo nyanyi nyanyi. Kalau dibatin aja saya nggak usah pakai mikrofon kali. Kesempatan tuh bapak ibu ambil nafas dulu ya, ambil nafas dulu. Peregangan dulu biar nggak lemas, boleh. Saya banter. Ternyata Bank Mandiri sudah nyiapin gestar nih. Di sini isi di sini ya mas ya. Saat kau pergi begitu saja, mampukah ku bertahan tanpa hadirmu sayang? Tuhan sampaikan rindu untuknya. Nah ini ada sedikit Nah, penyanyi ini betul. trouble ini. Nah ini penyanyinya datang. Ada sedikit kesalahan teknis ini. Semua tak mungkin
ada suara penyanyi. Padahal di sini kita tidak ada penyanyinya. Mungkin dari ruang sebelah. Tadi pelan-pelan, sekarang semakin keras. Kita cari penyanyinya ini. Minta tolong ya, Pak. Golek bapak itu sebentar. Tanpa hadirmu sayang, Tuhan sampaikan rindu untuknya. Masih tersimpan setiap kenangan. Dibutuhkan dari sebuah foto produk. Sementara nggak pakai penguras suara. Bapak Ibu bisa manfaatkan sebuah tripod. Kalau pengambilan gambar itu dari handphone kita, ada potensi getar. Pengambilan gambarnya nggak fokus, ya kan ada blur, ada potensi gitu. Tapi nggak ada salahnya kalau Kita mendekat biar ada suaranya. boleh. Kalau seandainya Bapak Ibu ragu, Bapak Ibu bisa menyediakan tripod. Ya, Bapak ini pakai gimbal untuk ambil video supaya stabil. Ya, sama halnya seperti itu. Ambil foto gunakan tripod. Lalu foto itu kalau terutama dari handphone, umumnya yang menjadi kuncian adalah cahaya sebenarnya. Kalau foto produk difoto dalam ruangan yang kurang terang, hasilnya kurang bagus. Harus dengan cahaya yang optimal. Saya optimal seperti apa? Bapak Ibu bisa manfaatkan siang hari di samping jendela atau milih untuk di teras rumah seperti itu. Atau Bapak Ibu kalau dalam ruangan ya siapkan lampu-lampu penunjang supaya memberikan cahaya yang lebih banyak. Kalau perlu berapa titik lampu boleh. Wattnya juga jangan pelit-pelit ya, jangan 5 watt juga gitu. Jangan kegedean ya. Jadi agak cerah. Lampu itu menjadi penting, cahaya itu menjadi penting. Kemudian untuk backgroundnya, Bapak Ibu bisa manfaatkan dengan karton ataupun kain polos. Kita tinggal beli aja ya kain sekian meter sebagai latar background sekaligus alas bawah. Nah memang kalau produk pakaian ini kan agak besar sehingga Bapak Ibu butuh lokasi untuk pengambilan foto yang lebih luas ya Bu ya. Jadi tips sederhananya adalah siapkan pertama adalah alat-alat seperti ini. Nah, untuk produk-produk yang kecil enak, karena Bapak bisa beli produk seperti ini, namanya Photo Box Studio. Ini praktis banget teman-teman, cuma beli jadi aja nggak ada. Nah, sekarang 100.000 lah. Di Shopee juga banyak kalau kesulitan cari di sini. Ya, sekarang cari untuk foto produk. Umumnya ini sudah cukup membantu, ya. Cukup membantu. Atau buat setup seperti ini, Bapak Ibu buat sediakan mejanya, kemudian beli karton yang agak besar, ukuran mungkin A0 atau something ya, agak besar gitu. Terus dibuat jangan di sudut ya, jangan di sudut gini ya, pas ujungnya ya, ujung mejanya, kertasnya jangan di sudut gini, tapi biarkan melengkung aja, biarkan melengkung supaya pengambilan gambarnya tidak ada garis sudutnya. Terus lampunya bisa disesuaikan, sudah aman. Sudah aman. Ya, cukup. Kenceng tapi ya kurang kenceng kayaknya Mas, boleh di setting lagi. Iya, kayak nggak bersuara. Sudah? Oke. Oke. Terima kasih teman-teman ya. Oke, jadi ini yang Bapak Ibu bisa lakukan, Bapak Ibu bisa persiapkan, bisa seperti contoh ini ya, menggunakan tripod, pencahayaan yang cukup, latar background ya. Dan kalau meja seperti ini Bapak fleksibel, pengambilan gambarnya bisa dengan sudut yang lebih enak. Begitu. Kira-kira dari foto yang Bapak Ibu miliki saat ini sudah melakukan hal tersebut belum? Belum. Apa selama ini foto produknya gimana?
Seadanya. Nah, mulai sekarang jangan seadanya, karena produk kita dinilai dari penampilan fotonya juga. Ya, jadi dipersiapkan. Mas aku nggak bisa foto, mas, saya bukan fotografer belum. Kalau semakin sering kita coba, kita sering lihat contoh, kita coba, lama-lama kita bisa. Perangkat kita sekarang udah bagus-bagus, tapi ya, bisa, pasti bisa. Ya, tadi udah ada bekal teorinya juga, nanti tinggal prakteknya aja, Bapak. Nah, kalau Bapak Ibu yang cukup memahami tentang teori foto, untuk ukuran-ukuran foto di aplikasi Shopee, ini ada beberapa ukuran untuk profile picture. Ya, jadi kalau ini versi web, tampilannya kayak gini Bapak Ibu, aplikasi Shopee. Ya, versi web, shopee.co.id. Ya, itu bagian sini adalah profile picture yang biasanya diisi sama logo toko, logo produk biasanya. Tapi kalau ibu biasanya foto selfie ya Bu ya. Ya. Nah, kalau mulai buat jualan jangan, ya. Kalau udah mulai jualan, fotonya jangan selfie lagi di sini. Ya, gitu. Kemudian ada landing background-nya. Ya, biasanya ya, ciri khas tokonya bagaimana atau deretan produk yang berjajar rapi juga boleh. Lalu ada yang disebut dengan shop banner. Biasanya ini yang sering berganti. Misalnya ada produk baru, lagi diskon, lagi promosi, yang sering diupdate di sini. Shop banner biasanya. Ya. Gambar produk, gambar promosi, beli apa aja. Bahkan di shop banner ini bisa nampilkan video juga sebenarnya. Tapi kalau untuk video yang di sini harus upload YouTube dulu, ambil linknya, baru bisa dicantumkan di sini untuk di banner. Untuk foto produk, kalau khusus pada produk, ini kalau di Shopee ini formatnya square, kotak persegi 1:1. Jadi kalau mau foto produk di handphone itu ada peraturannya ya, untuk ukuran fotonya, untuk jadikan kotak ya, dan instan. Bapak nggak pakai motong-motong, sekali jebret langsung kotak. Ya. Namanya kayak ini. Bercanda. Ya, habis itu kalau tampilan aplikasinya seperti ini, ya ukuran-ukurannya sama, ya pikselnya sama, 320, produk 500x500 sama, tampilannya sama, hanya beda penempatannya aja. Nah, kemudian mungkin dalam sekali jebret kita nggak bisa langsung menghasilkan gambar yang bagus, kadang-kadang kita masih harus sedikit edit fotonya. Ya. Nah, untuk edit foto, terutama mungkin yang paling sulit adalah menghasilkan gambar dengan background yang putih bersih. Ibu Bapak bisa gunakan contoh-contoh aplikasi seperti ini, misalnya produk kamera, foto views, ya, atau aplikasi foto room ya, kalau nggak salah, betul ya, foto room ya. Dan sebenarnya banyak aplikasi sejenis ini banyak banget sekarang. Bapak Ibu bisa cari di toko aplikasi, ya. Bisa cari aplikasi yang sesuai dengan Bapak Ibu. Mau diedit-edit silahkan. Kalau versi webnya ini foto remove background juga ada, remove.bg. Paling gampang lewat aplikasi aja sekarang, pakai AI ya. Aplikasi. Terus catatan dari saya adalah silahkan edit fotonya, tapi jangan sampai merubah warnanya. Ya, kadang-kadang dicerahin biar cerah mas, tapi kebanyakan akhirnya warna yang harusnya hitam gelap jadinya agak abu-abu. Nah, itu nggak bagus. Apalagi yang makanan, tuliskan ya, kalau pengeditan warna makanan, kalau kita kesalahan merubah filter warna misalnya, kalau makanan dikasih filter warna, kalau beda warna itu seleranya berbeda ya. Itu perlu diperhatikan. Kalau makanan itu biasanya cenderung ke warna yang agak hangat, kuning, agak kuning, tapi jangan banyak-banyak ya. Kalau bisa pokoknya seasli mungkin warnanya, jangan terlalu dirubah. Kita nggak mau nantinya teman-teman dapat komplain dari pembelinya nggak sesuai di foto ya. Jadi jangan sampai berubah warna yang berlebihan. Nah, untuk foto di Shopee kan tadi bisa berbagai macam ya, dalam satu produk bisa sampai 9 foto ya. Pada tampilan foto cover Bapak Ibu bisa buat seperti ini dengan background putih ya, atau background bukan putih juga nggak apa-apa, abu-abu kalem seperti ini, atau dengan model seperti ini contohnya juga boleh ya. Ini foto cover atau foto paling depannya. Nah, sebagai foto pelengkapnya, foto detailnya, Bapak Ibu bisa tampilkan atau sorotkan pada bagian-bagian khusus. Misalnya kalau tas dilihatin dalamnya ada kantong tambahan atau enggak, ada resletingnya atau enggak, ada size chart
Ya, size chart itu kan gambar ukuran. S-nya itu panjang kali lebarnya diukur dari mana ke mana. Ada pilihan rasa ya, atau pilihan warna gitu ya. Ada pilihan warna dalam satu model itu juga ditampilkan juga. Oh, jadi ada yang warna merah, ada yang warna kuning, ada warna hijau, itu bisa ditampilkan dalam gambar juga. Gitu. Nah, jangan lupa nantinya ketika Bapak Ibu mengupload produk di Shopee, Bapak Ibu telah memasukkan atau nantinya menempatkan produknya pada kategori yang sesuai. Makanan yang masuk kategori makanan, pakaian ya pakaian, ya jangan salah kategori. Karena kalau salah kategori nanti dapat teguran dari Shopee, produknya bisa dihapus. Ini nyasar nih, udah produk yang makanan atau ditaruh di kategori pakaian, itu nggak boleh, ya. Jadi kategorinya harus disesuaikan. Dan juga Bapak Ibu nantinya penjual ini dipersilahkan untuk bisa mengatur sendiri jasa kirim yang menjadi pilihan Bapak Ibu. Jadi pilih sendiri nanti jasa kirim yang tersedia. Shopee sudah punya banyak pilihan jasa kirim, tapi Bapak Ibu boleh menentukan, tidak harus dari Shopee diiyakan semua. Ya. Nah, Bapak Ibu bisa mempertimbangkan pertama dengan sesuaikan dengan ketahanan sebuah produknya. Misalkan ada makanan basah nggak ya di sini? Ada makanan yang masakan basah? Nggak, rata-rata produk yang tahan lama ya. Oke, jadi aman. Sehingga Bapak Ibu tidak perlu nih membatasi jasa kirimnya, boleh pakai jasa kirim apa aja. Kalau makanan basah kan nggak bisa dikirim luar kota. Biasanya saya sarankan untuk hanya untuk pengiriman lokal, pakai ojek online. Itu ada pilihannya di sini. Pertimbangkan juga kalau misalkan kita pengen mengaktifkan semua jasa kirim, tapi ada salah satu cabang jasa kirim yang jauh. Wah, JNE di sini jauh mas. Kalau jemput paket atau kita ngantar paket jauhan, itu Bapak Ibu nggak wajib harus dinyalakan. Matikan aja nggak apa-apa, gitu ya. Nah, jasa kirim yang tersedia di Shopee sekarang sudah makin banyak dan akan terus bertambah. Yang pertama ada instan atau pengiriman secara langsung menggunakan ojek online. Ada juga Shopee Express, GoSend dan Grab Express. Kemudian ada pengiriman same day juga atau pengiriman hari yang sama. Terus ada pengiriman next day, pengiriman esok hari, ya. Produknya JNE itu ada JNE Yes, itu pengiriman next day. Jadi kirim sekarang, besok seharusnya sampai. Biasanya di kota-kota besar tapi yang sering ya. Kemudian pengiriman reguler ini udah banyak sekali pilihannya ya, udah banyak. Tapi yang ekspresi cepat, JNT, Antaraja, Ninja, ID, Pos Indonesia, JNE, ya banyak. Dan juga sekarang ada pilihan jasa kirim tarif 5. Ada si cepat halu, JNT ekonomi. Ini mungkin agak lama sedikit tapi murah. Terus juga ada kargo dan juga ada pilihan lainnya seperti Indo Paket misalnya atau JNT Jemari bisa diambil langsung ke agennya. Gitu. Nah itu pilihan-pilihan jasa kirim yang tersedia di Shopee. Dan Bapak Ibu nggak usah takut karena penjual nanti tidak dibebani ongkir. Ya, ongkir itu sebenarnya dari sisi pembeli yang dibantu dengan program gratis ongkir dari Shopee. Ya, jadi Bapak Ibu nggak usah pikir masalah ongkirnya. Nanti akan Bapak Ibu juga pengirimannya rata-rata sudah cashless. Artinya Bapak Ibu akan dapat kode dari aplikasi Shopee. Ada pesanan nih, ada perintah kirim. Oh, Bapak Ibu diperintah kirim untuk di jasa kirim ini, JNT misalnya. Kemudian Bapak Ibu akan dapat kode untuk pesanan itu. Kode dari JNT-nya misalkan JP 010005 misalnya. Nah, kode tersebut tempelkan di atau tuliskan di paket yang mau dikirim sesuai pesanan. Bawa ke agen ke JNT, sampai sana Bapak Ibu cuma bilang ini kiriman Shopee dengan kode ini. Bapak Ibu nanti minta bayar. Sudah cashless, gratis. Gitu ya. Nah, kalau pesanannya nanti di situ juga Bapak Ibu pertama tahapnya gini. Misalkan Bapak Ibu mengaktifkan 10 pilihan jasa kirim yang ada di tokonya. Ada 10 aktif semua, boleh dipakai semua. Misalnya. Kemudian pembeli kan akan milih ya, mana yang dipilih mereka. Nah, nanti penjual harus mengikuti pilihan ini. Kecuali kita sudah batasi dulu. Dari 10 saya mau aktifkan 3 aja misalnya. Ya berarti pilihannya pembeli tinggal 3 aja.
di antara ini. Nanti kalau pembeli milih yang A ya kita ngikutin A, yang B ya B, gitu ya. Tidak boleh ganti jasa ngirim. Perintahnya ke JNT ya tetap JNT, ke JNE ya tetap JNE, gitu ya. Biar nggak salah kadang-kadang gitu teman-teman agak lupa gitu ya. Pesanannya JNT, terus saya kirimnya JNE, dan gitu bayar lagi. Wah, nombok teman-teman nanti sama ongkirnya, ya, jangan sampai. Ya, kategori produk yang bisa dijual di Shopee ini mostly yang semua jenis produk bisa dipasarkan lewat Shopee. Ya, produk teman-teman ini bisa semua untuk dijual di Shopee. Cuman untuk ekspor memang kami menerapkan beberapa kriteria atau batasan produk. Produk berbasis baterai nggak boleh, produk berbasis kayu agak sulit, tanaman nggak bisa. Makanan harus punya ketahanan minimal 12 hari untuk ekspor ya. Kalau lokal nggak, yang penting bisa aja lewat pengiriman. Lalu legalitas produk mungkin bertanya juga buat teman-teman ya, apakah harus legalitas produk dibutuhkan untuk di sini? Untuk produk makanan UMKM kami tidak mensyaratkan harus ada. Tapi kalau ada, alhamdulillah. Yang kalau belum ada, segera diurus. Kenapa? Karena itu sekarang menjadi perhatian orang-orang. Produk ini sebenarnya ada izinnya enggak ya? Jadi sebaiknya kalau di kami tidak harus langsung disediakan, tapi kalau teman-teman berusaha menyiapkan, kalau sudah ada dicantumkan, ya legalitas produknya. Nah untuk ekspor juga kami mengikuti regulasi yang berlaku. Kalau memang harus produk itu punya legalitas yang dilengkapi, POM misalnya atau PIRT dan sebagainya itu diikuti. Ya, terutama untuk yang pasar ekspornya yang agak sulit karena hubungannya regulasi antar negara. Jadi nggak boleh sembarangan gitu, ya. Nah, beberapa produk juga kita tidak izinkan untuk dijual. Tentunya yang ini bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan juga kebijakan Shopee. Ya, nggak ada yang jual ini kan, ada yang jual apa ya di sini ya? Nggak ada. Laris. Nggak boleh, pasti ditegur saudara. Rupanya wis cekel. Teman-teman dari Mandiri, mungkinkah kalau kita bisa istirahat terlebih dahulu kemudian baru nanti dimulai lagi? Bisa? Tanya dulu ya. Iya. Sudah siap. Wis do ngeleh Mas berarti Mas. Jadi teman-teman sudah agak lelah nih gitu ya. Ambil nafas dulu kayak. Mungkin nggak? Kalau enggak, Saya kira itu ya, dulu. mungkin bentar lagi saya sedikit lanjutkan Oh, sedikit. istirahat. Gimana teman-teman Mandiri? Saya tutup. Ya, sambil dibantu.